Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Andi Prabu di channel FKPPAI TV. Pada siang hari ini kami berada di Sekretariat DPP FKPPAI Jalan Pintu 2 Taman Mini Indah, Jakarta Timur. Alhamdulillah, bincang-bincang saya pada siang hari ini akan ditemui sama tamu-tamu istimewa saya yang hadir di Sekretariat DPP FKPPAI. Ini luar biasa nih saudaraku semuanya, terutama untuk keluarga besar FKPPAI dimanapun Anda berada, yang saat ini tengah mengikuti channel FKPPAI TV. Saya ingin berbincang-bincang santai tapi akurat ya. Karena yang hadir ini adalah tamu-tamu luar biasa. Yang pertama saya akan perkenalkan dulu. Ada Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro SEMM. Rahayu. Rahayu Kanjeng. Beliau berawal dari Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara. Kemudian Koordinator Advokasi Milenial. Terus pada karir berikutnya beliau menjadi Ketua FKPPAI DPD DKI Jakarta dan Sekjen Sastro Jendro. Nah, yang paling penting saat ini, saudaraku semuanya, saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris BUMN. Ini luar biasa. Dan beliau sekarang adalah salah satu pembina di DPP FKPPAI. Selamat siang Kanjeng Norman. Kemudian tamu kita yang berikutnya ada Yang Mulia Bapak HM Gunter. Selamat siang Bapak HM Gunter. Selamat siang Pak Andi. Beliau di FKPPAI selaku penasehat DPP FKPPAI dari Lemhanas ya Pak Gunter. Luar biasa ini. Lemhanas ini orang yang mencakup wawasan kenegaraan ini luar biasa. Amin. Dan tentu saja siang hari ini kita ditemani langsung oleh Ketua Umum FKPPAI Ki Saung Raksa. Selamat siang Ki Saung. Selamat siang. Alhamdulillah. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, baik yang ada di wilayah DKI Jakarta maupun yang ada di luar DKI Jakarta seperti di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan sampai ke Papua, karena FKPPAI memang sudah masuk ke daerah-daerah tersebut. Dan alhamdulillah sampai saat ini FKPPAI sudah memiliki cabang lebih kurang 12 DPD seluruh Indonesia. Saudaraku, saya akan mulai bincang-bincang ringan kita siang hari ini. Untuk yang pertama sekali, saya ingin Ketua Umum untuk memperkenalkan tamu-tamu kita yang istimewa pada siang hari ini. Silakan Pak Ketum. Terima kasih Bapak Andi sebagai host FKPPAI TV yang kami muliakan, Kanjeng Pangeran Norman. Terima kasih Kanjeng sudah berkenan hadir di Sekretariat DPP FKPPAI. Terima kasih Bapak HM Gunter dari Lemhanas ya, bersedia juga hadir di Sekretariat DPP FKPPAI. Saya ingin menyampaikan khususnya kepada seluruh anggota FKPPAI bahwasanya sebagai bukti dari DPP, kemarin kita sudah podcast bersama para akademisi yang menjadi perwakilan simbol bahwasanya FKPPAI berdiri dulu, yang mendirikan adalah akademisi. Artinya apa? Akademisi ini yang kemudian memperjuangkan nilai budaya spiritual Indonesia untuk disampaikan kepada masyarakat bahwasanya budaya spiritual Indonesia adalah bukan hanya sekedar klinik belaka. FKPPAI mewadahi menjadi wadah tempat berkumpulnya praktisi supranatural dan spiritual Nusantara. Dan
para pendirinya, para pembinanya adalah orang-orang luar biasa, juga dewan penasehatnya. Salah satu dewan penasehatnya, anggota dewan penasehat adalah Bapak HM Gunter dari Lemhanas. Ini lembaga yang sudah sangat kita sudah semua tahu apa itu ya. Nanti beliau yang akan menjelaskan untuk wawasan kebangsaan kita. Nah, saya memperkenalkan Kanjeng Pangeran Norman karena beliau dulu pernah menjadi ketua DPD FK PPAI Jakarta. Ya, ya, zaman masih merintis dulu. Itu periode kurang lebih sekitar tahun 2005 sampai 2010. Ya. Dan dulu saya tahunya Kanjeng Norman ini adalah orang kepercayaannya Raja Solo. PB berapa Kanjeng? PB 13. Ya, menjadi keluarga. Kemudian menjadi pembuka akses kami dulu dari komunitas Kaskus untuk menjadi anggota atau mempelajari keilmuan yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu yang dibina oleh Romo Daru almarhum. Nah, beliau lah yang membukakan jalan. Sehingga kemudian beliau menjadi ketua FKPPAI Jakarta, kami pun yang mendukungnya. Namun siapa sangka ternyata beliau ini diam-diam bukan orang sembarangan karena akhirnya berada di ring satu kepresidenan pada zamannya Bapak Jokowi sebagai relawan pendukung. Jadi tim inti. Dan itulah menyebabkan beliau sekarang berada di posisi komisaris BUMN. Mari kita doakan semoga beliau lanjut menjadi komisaris di Taman Mini Indonesia Indah. Amin. Amin ya. Dan kita bisa berkiprah kembali FKPPAI di bawah pembinaan beliau di Taman Mini nantinya. Baiklah, itu saja sementara mungkin dari saya. Bapak Andi silakan untuk tanya ya. Iya. Terima kasih Pak Ketum yang sudah menyampaikan sedikit bocoran ya tentang Kanjeng Norman ini adalah orang luar biasa. Kanjeng, saya pengen sedikit menggali dari Kanjeng. Jadi mulai dari menjadi ketua FKPPI DKI, itu gimana ceritanya dari awal berangkat Kanjeng Norman? Memang ada basic paranormal atau spiritual. Kenapa? Terakhir Kanjeng kan ada di jajaran komisaris BUMN. Sedikit Kanjeng, tolong ceritakan Kanjeng. Iya. Terima kasih. Ya, saya di kalangan paranormal, kalangan spiritual itu nggak asing. Karena kalau di dunia keraton itu memang dekat dengan seperti itu. Iya, iya Pak. Orang spiritual, ngelakonin. Apalagi kalau di organisasi kita di Sosok Jendro. Melakoni. Ya, jadi saya kenal di FKPI banyak orang Sosok Jendro itu masuk ke situ. Ya, Sosok Jendro itu untuk jadi anggota Sosok Jendro itu dia harus lidahnya itu bisa tahan api. Iya. Baru bisa jadi anggota. Nah, baru bisa jadi anggota. Itu ilmu kuno, klasik. Iya. Nah, saya menyenangi itu. Dan saya mengagumi kearifan budaya Indonesia. Itu. Nah, oleh karena itu saya tertarik. Pada waktu itu saya diajak oleh Kanjeng Pangeran Haryo Darudilyo di FKPPI. Iya, iya. Itu sekitar tahun berapa Kanjeng? Lupa saya. Saya lupa itu. Tahun 2000-an lah ya kayaknya. Masih zamannya Kanjeng Mas'ud itu. Oh iya, zamannya Kanjeng Mas'ud. Nah itu. Nah, saya diangkat jadi ketua. Karena yang diurus ini yang namanya dulu tuh ya, antara satu dengan yang lain itu kadang-kadang itu kadang-kadang nggak mau saling kenal. Iya. Bahkan kalau bisa saling ngasah uji ilmu. Iya. Betul. Tes. Jadi kalau bapak saya pegang, ini pegang langsung dilap gitu. Takut apa gimana gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Tapi nggak apa-apa. Dalam perjalanannya alhamdulillah lentur. Karena ini adalah kearifan budaya. Iya. Ya, jadi
paranormal, supranatural, ya, ini milik Indonesia asli. Coba satu contoh, kalau Anda datang ke patah tulang orang ya, satu contoh, Iya. hancur itu tuh ininya, kok bisa lurus lagi? Kata dokter ini harus dipotong, diamputasi ini. Iya. Ternyata dibawa ke paranormal, alhamdulillah. Iya. Betul. Nah itu. Jadi itu. Kedua, saya melihat banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran ini, ya, karena dianggap klinik, Ya. ya. Saya tahu yang nggak suka itu adalah aliran-aliran khusus itu. Ya kalau mau saya sebutkan tuh aliran Wahabi, radikal. Iya, betul. Itu nggak suka itu misalnya bakar-bakar menyan, nggak suka tuh. Indonesia sekarang ini baru menyadari, baru setahun 2 tahun ini. Arab aja sudah nendangin tuh Wahabi. Keluar kamu dari sini. Iya. Jadi ini kita harus mendekat, dan kalau di kalangan kaum agamawan adalah NU. Iya. Itu sahabat baik kita. NU dengan zikir aja dia ngobatin orang. Dengan air putih dibacakan. Itu budaya Indonesia. Iya, betul. Ya kan, budaya Indonesia. Apa? Kenapa? Budaya dari zamannya Majapahit. Nah, saya sangat bangga bahwa ketua yang sekarang ini adalah senior saya. Ya, Ki Saung. Iya. Saya dulu juga banyak berguru, mantau beliau gitu ya. Begitu dia jadi ketua, sekarang saya melihat anggotanya adem ayem itu. Betul, Kanjeng. Ya kan? Banyak senyum. Jangan takut dihujat, jangan Ya. takut di apa. Iya. Kita sekarang ini bersaing, berkompetisi. Maka kita harus bikin program yang bagus untuk rakyat. Iya, iya, iya. Program yang bagus untuk masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kita ini sebagian besar itu percaya dengan gitu-gituan. Apalagi sekarang mau pilkada, mau pilpres, mau jadi caleg. Larinya kok ke paranormal kadang-kadang. Iya. Minta advis. Nah ini. Satu contoh, banyak sekali seperti itu. Nah, Iya. saya berharap FPP ini banyak yang menolong tuh nanti. Ya, yang penting kalau pemerintah sudah mengakui, udah alhamdulillah. Iya. Ya, tinggal bagaimana kita bina anggota-anggota yang di daerah. Maaf ngomong, saya ini bukan tamu, saya ini ada bagian dari FPPI, ya kan. Kebetulan mungkin kalian sungkan karena saya sudah jadi komisaris BUMN, Iya. maka dianggap tamu gitu. Nah, jadi bagaimana Pak Ki Saung ini bisa juga regenerasi. Jangan hilang ilmu-ilmu yang ada di budaya nenek moyang kita ini, dipelajari, digali dan segala macam, termasuk ramu-ramuannya. Iya. Keraton itu syarat dengan ramu-ramuan, herbalnya. Nah, itu kita jualan itu aja. Oke. Ya, saya rasa itu sebentar. Iya. Terima kasih. Oke, Kanjeng. Nanti kita lanjutkan lagi, Kanjeng. Ini menarik sekali, Kanjeng. Apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Norman tadi, beliau berangkat dari keluarga silsilah kerajaan ya, kalau istilah umumnya itu dari darah biru ya. Dan kalangan itu memang dari dulu sangat menyukai hal-hal yang bersifat paranormal, spiritual. Dan ini adalah merupakan salah satu budaya kita ya. Itu yang beliau sampaikan tadi. Dan sampai beliau ketertarikannya untuk langsung masuk di dalam FK, bahkan sempat menjabat ketua DPD DKI, itu luar biasa karena memang basic beliau ada dari paranormal itu tadi. Kanjeng, nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya kepengen ke Bapak HM Gunter. Selamat siang Pak HM Gunter. Iya, Pak HM Gunter ini kalau dilihat sekilas halak kita ya. Tapi yang jelas dari Sumatera, Jadi kalau pis-pisnya tuh nggak jauh-jauh kalau wilayah Sumatera.
Pak Gunter. Nah, beliau ini salah satu keluarga Lemhanas ya, dan penasehat di FKPPAI. Saya pengen sedikit cerita pengalamannya Pak Gunter tentang FKPAI. Gimana menurut Pak Gunter? Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saat pemilihan dan pelantikan FKPPAI 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, saya turut hadir dan langsung memberikan ucapan selamat kepada Ki Saung. Itu dalam acara pelantikan beliau sebagai terpilih sebagai ketua umum. Betul. Jadi bukan barang baru, karena kami sehari-hari memang sering ketemu tapi tidak pernah bertegur sapa karena kesibukan ketua umum. Sebelum jadi ketua umum beliau dengan di rumah Pak Masud, sering ketemu di sana. Ya, Kanjeng Norman ya. Itu yang mana dengan adanya hadirnya FKPPAI sebagai bagian daripada aset bangsa kalau menurut saya dalam bidang spiritual. Karena organisasi ini adalah tumbuh, berkembang dari mulainya berbagai macam suku bangsa, etnis yang ada di Nusantara dengan ragam latar belakang sehingga ada kesepakatan bersama untuk membuat satu forum komunikasi antara pengobatan alternatif dan paranormal itu sendiri sehingga menyatu menjadi budaya dan spiritual di sini untuk bagaimana negara ini menjadi sehat. Ini kalau kacamata saya, kalau pertanyaan Pak Andi tadi. Karena banyak kita-kita ini yang gak sehat sekarang ini. Iya. Dalam artian sakit karena keinginan sesuatu tak tercapai. Atau mungkin juga sakit keinginan sesuatu karena ingin menjadi sesuatu. Yang mana semua kan kita ini berada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitan ini ya kita punya rasa, kita punya jiwa atau jiwo, dan kita punya rogo. Nah, tinggal kita menempatkan sebenarnya dalam kaitan kita tadi berkaitan dengan forum paranormal dan pengobatan alternatif. Yang mana kita harus obati diri kita sendiri ini secara rasa, secara jiwa, secara rogo. Yang mana nih kita mau obati? Ini sebenarnya menjadi tantangan FKPPAI sebenarnya. Tidak hanya sekedar slogan organisasi ini ada di Indonesia. Oleh karena itu saya masuk diajak. Karena diajak saya tertarik dan saya masuk sebagai penasihat. Paling tidak FKPPAI ini mempunyai warna yang lain. Bisa mengobati rasa, bisa mengobati jiwa dan juga mengobati rogo. Tidak hanya mesti dengan dokter kan begitu. Iya, ini kira-kira Pak. Makanya tadi saya gitu diajak sama Pak Isaung 2 tahun yang lalu. Saya siap kalau saya untuk dari sisi karena saya latar belakang saya kebetulan saya mengikuti pendidikan Lemhanas tahun 2008. Sekarang saya sebagai alumni dan pernah mengajar di Lemhanas. Sebagai alumni kami Ikatan Alumni Lemhanas Keluarga Besar itu punya satu tujuan. Bagaimana alumni Lemhanas ini menjadi katalisator keutuhan bangsa. Iya. Salah satunya kan saya ada di FKPAI. Iya, oke Pak Gunter. Itulah bagian yang kita juga nanti mau coba snowballkan menjadi keutuhan bangsa. Sedikit Pak Gunter. Saya agak tergelitik ini. Jadi cantolannya antara Lemhanas dengan FKPPAI menurut Pak Gunter apa itu? Sebenarnya itu sudah inherent ya, bukan nyantol. Uang orangnya ada di sini kok. Kalau nyantol itu saya mau ngambil mangga, saya gantung dan nyantol. Itu baru mau ngambil mangga. Tapi saya kan sekarang ada di FKPPAI. Di dalam rumah FKPPAI kan begitu. Oleh karena itu saya harus menyesuaikan apa irama yang ada di FKPPAI selaku organisasi. Dan saya akan juga bawa apa yang saya akan bisa sumbangkan terhadap FKPPAI untuk tadi masyarakatan. Iya. Begitu Pak Ketua. Iya, setuju. Jadi saudaraku semuanya, bahwa kalau dilihat latar belakang beliau adalah orang Lemhanas. Mungkin ada yang bertanya di luar sana,
ya, termasuk Kanjeng Norman. Ada teman-teman di luar pasti tanya, itu orang Lemhanas kenapa ada di FK? Apakah apa nama dukun juga? Kan gitu. Kebanyakan pertanyaan kan gitu, Kanjeng Norman. Jadi organisasi FKPPAI ini adalah salah satu organisasi yang memang sudah resmi diakui pemerintah, saudaraku. Jadi yang namanya organisasi sudah diakui pemerintah dan tentu saja kita menjalani sesuai dengan koridor-koridor yang ada dalam kepemerintahan. Nah, jangan kaget dan jangan heran. Tadi juga sudah disampaikan oleh ketum kita bahwa di dalam tubuh FKPPAI juga banyak orang-orang akademisi. Jadi bukan hanya backgroundnya dukun-dukun semua yang memang dari turun-temurun. Mereka juga boleh dibilang di antara kami ada yang kami sebut doktor paranormal. Karena di samping punya ilmu spiritual, mereka juga punya ilmu dari akademisi medis, ya kan? Oke, itu Pak Gunter, luar biasa Pak Gunter. Saya sangat apresiasi dengan pernyataan Pak Gunter tadi. Tapi nanti kita lanjut lagi. Saya masih penasaran sama Pak Norman, Kanjeng Norman ya. Kanjeng. Jadi kalau di luar Kanjeng, ya saya sebagai personal, saya ini MC, host, presenter di entertain. Dan perlu saya bocorkan bahwa saya ketertarikan di FKPPAI karena mulai dari tahun 2000. Dari tahun 2000 saya sudah bermitra dengan FKPPAI. Kenapa sampai sekarang hubungan saya dengan FKPPAI masih solid, sangat solid bahkan. Karena mulai dari awal kerjasama dengan FKPPAI itu dan saya lihat bahwa orang-orang yang ada di dalamnya ini memang mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi, itu pertama. Dan ini adalah basic dari rasa saling peduli, saling memperhatikan. Nah, itu yang saya rasakan sampai saat ini, bahwa kalau saya bilang slogan FKPPAI, kalau ada orang datang sakit, pulang dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini di samping diobati, diterapi, juga dikasih edukasi. Supaya masyarakat itu pinter. Biar bisa memilah dan memilih di mana tempat yang tepat mereka akan datang untuk bertanya, untuk berobat, untuk berkonsultasi. Gitu Kanjeng Norman. Nah, ini bocoran luar biasa. Jadi Kanjeng, Kanjeng mungkin ada pengalaman-pengalaman yang unik selama ada di dalam FKPPAI, baik itu sebagai pembina maupun sebagai spiritualis yang saat ini ada di BUNM. Kalau boleh bocorannya Kanjeng, silakan Kanjeng. Ini bocoran yang mana ini? Iya, spiritualisnya mana, ya kan? Terus masalah keunikan adanya di FKPPAI itu tadi. Kenapa semakin kesini semakin tertarik hingga nggak mau pergi gitu loh, sampai menjadi pembina, gitu Kanjeng. Ya, jadi gini ya, FKPAI ini khusus teman-teman jadi anggota di sini kan, ini kan dunia spiritual. Rata-rata biasanya kalau jadi anggota FKPPAI itu sudah jati dirinya sudah ada. Kenapa? Melatih jati diri itu nggak gampang. Ilmu rasa, bagaimana kedekatan dia dengan alam, ya kan? Dengan alam goib dia bisa komunikasi itu. Itu kan tidak akan ditemui di tempat lain itu. Nah, ini ada di Indonesia. Satu contoh misalnya ya, ada seseorang ingin jual tanah, tanahnya nggak laku-laku ya. Tanya ke dokter, nggak akan mungkin dokter sanggup itu. Bagaimana caranya tanahnya bisa laku? Dia kedatang ke orang spiritual. Salah satunya adalah anggota FKPPAI. Dijelaskan, ini tanah ini banyak, ini banyak yang nggak ganggu ini tanah. Ya kan, tanah ini kan zat. Manusia berasal dari tanah. Oke, saya syaratin. Ini tanah kalau mau cepat laku dijual, ini saya syaratin ambil tanahnya. Ya kan, nanti tebar lagi ke sana. Supaya orang-orang yang punya niat jahat di situ,
Mudah-mudahan insya Allah minggir. Di Indonesia hal yang biasa. Percaya nggak percaya ya? Contoh misalnya Meton Hari, ya Pak Jokowi itu masih pakai spiritual itu, melangkah jam berapa, ya ketemu segala macam itu, pakai adat budaya Jawa itu tradisi kita, itu yang kita punyai. Dan kalau di FKP itu ada yang spesial, yang ahli meton, ahli apa, ya kan begitu kan? Nah itu jadi di samping itu juga pengobatan. Nah kita kaya, dari mana ini? Ya kita ini kan ilmu kan dari para kanjeng-kanjeng dulu, dari para sunan. Ini jangan sampai hilang. Nah jadi ketertarikan. Jadi sebenarnya tidak ada yang apa tadi? Yang Unik. Satu contoh aja ya. Bu NN mau cari air, ngata air, dia harus tanya ke paranormal. Iya. Betul. Disyaratin. Di sini Pak ada mata air. Nah, itu budaya kita itu. Iya. Ya, ada orang yang bisa mencari air. Dia pakai tongkat aja. Tiba-tiba tongkat itu ngarah kemana tetap ke sini tak. Di sini Pak. Ngebornya. Kita masih percaya dengan gitu-gituan. Iya. Ya kan? Memang itu secara teori nggak bisa dibuktikan ya. Secara ilmu ya. Tapi ini budaya. Kenapa? Karena kedekatan dia dengan alamnya. Iya. Nah ini ada di dalam organisasi FKPPAI. Di samping penyembuhan dan dia juga mampu untuk melihat ke depan. Nerawang kan begitu kan ada. Nah, ya kan? Kita masih ada ya banyak yang di ini Pak Ketua. Oke, itu dari saya. Iya. Oke. Kanjeng Norman, luar biasa. Sekarang mungkin saudaraku semuanya yang mengikuti channel kami FKPPAI sudah dapat sedikit menangkap ya. Sebenarnya apa, siapa yang ada di dalam FKPPAI ini? Sudah mulai terbuka. Iya. Nah, silakan Kanjeng. Sederhana aja. Di ruangan kita ini kan nggak ada laler ya. Nggak ada semut. Tapi saya bisa mengundang semut sekarang. Iya. Ada medianya untuk mengundang semut. Betul. Saya tebar aja gula, nggak sampai 5 menit, nggak tahu dari mana tuh semut itu datang. Ini. Jadi ada media. Inilah kelebihan dari apa? Bisa satu contoh. Kita nih nggak ada apa nih? Nggak ada apa tadi? Lalat. Bagaimana saya bisa mengundang lalat? Saya tempel aja berbau-bau bangkai, ikan asin atau apa, taruh di pojok. Ya. Iris kuping saya nggak sampai 10 menit datang gitu. Iya. Ya. Energi ini itu dipelajari oleh orang-orang spiritual. Iya. Ya. Ada media yang bisa mengundang. Ya, kenapa pakai media kembang? Kenapa pakai media menyan? Kenapa pakai media yang lain? Itu. Ya. Terima kasih. Iya. Luar biasa. Setuju sekali Kanjeng. Jadi itu saudaraku yang saya bilang tadi. Ada apa dan siapa yang ada di tengah-tengah keluarga besar FKPPAI. Nah ini sudah mulai sedikit menangkap. Kalau kita dapat informasi di luar sana memang banyak tuh. Informasi terutama yang berkaitan dengan hoak-hoak itu. Nah ini sudah terjawab ini kan. Jadi yang ada di tengah-tengah kami di keluarga besar FKPPAI ini bukan saja yang dibicarakan di luar sana. Ilmunya itu kan dapat dari katanya kan. Di tengah-tengah keluarga besar FKPPAI terdiri dari memang unsur spiritual murni, kemudian ada dari kalangan akademisi dan juga dari kalangan-kalangan yang memang punya histori latar belakang sejarah dari keluarga-keluarga keraton ini tadi. Jadi jangan khawatir untuk mencari orang-orang pinter bahasa umumnya ya. Datang aja ke FKPPAI. Luar biasa Kanjeng Norman. Kanjeng Norman nanti mungkin sedikit lagi ya statement closing dari Kanjeng. Saya kepengen ke Pak Gunter lagi nih dikit. Jadi mungkin Pak Gunter bisa memberikan image
bahwa kita ada di tengah-tengah FKPPAI ini, jangan khawatir kita akan semakin lama semakin besar karena kita ada di sini. Nah, mungkin dari segi apanya? Dari Pak Gunter silakan sedikit. Baik, Pak Andi, saya coba bagaimana membesarkan maksudnya ya di forum FKPPAI ini. Yang jelas tadi uraian disampaikan oleh Kanjeng Norman itu sudah mengena betul yang mungkin masih gelap bagi dunia luar ya, ataupun masih ada keraguan-raguan kan. Ya, kalau kita yakin segala sesuatu itu bisa akan terjadi, kun fayakun. Dalam Islam itu kita pegang betul. Sama halnya kalau kita berobat, datang obat itu dari dokter. Saya yakin dokter memberikan obat yang terbaik, maka obat itu akan menyembuhkan kita. Hanya saja di sini kita di FKPPAI ini kita sebagai alternatif pengobatan kan begitu Pak Ketum. Beda dengan obat yang mungkin kita beli di apotek. Karena semua itu rujukannya kepada BP POM. Ada BP POM-nya. Tapi kita di FKPPAI ini nggak perlu pakai atau menggunakan BP POM. Karena semua itu manunggal sakti dengan Allah. Manunggal sakti dengan Tuhan, manunggal sakti dengan apa yang kita yakini. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Ada rasa, ada jiwa, ada rogo. Kalau Anda merasa perlu untuk konsultasi, datanglah kepada FKPPAI. Di seluruh Indonesia ada 24 perwakilan kita di FKPPAI ini yang nanti insya Allah akan bertambah. Di sana tempat kita bisa berkonsultasi yang kebetulan saat ini presidennya Bapak Kisaung FKPPAI. Demikian Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Gunter. Jadi yang kita dapatkan pada siang hari ini luar biasa. Dan saya akan kembali ke Pak Ketum ya. Pak Ketum Ki Saung Rasa, di dalam perjalanan kita FKPPAI, seperti yang disampaikan tadi, kita banyak sekali orang-orang dari kalangan akademisi maupun dari orang-orang pemerintahan dan BUMN yang ada di tengah keluarga kita. Nah, Pak Ketum, untuk ke depan ini FK kita akan bawa kemana? Mungkin ada misi-misi yang akan dikawal oleh anggota FKPPAI dengan program-program yang dikomandoi oleh Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Ya, ke depan kita ingin memperkuat saja dari segi kualitas terutama, bukan dari kuantitas. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kanjeng Norman di sini dan kepada Bapak HM Gunter. Karena nanti saya akan perlu Bapak HM Gunter. Suatu saat kita akan adakan Zoom meeting dalam rangka kualitas anggota adalah membangun wawasan kebangsaan anggota FKPPAI yang tetap berdasarkan 4 pilar kebangsaan. Itu tidak boleh kita lupakan. Semua harus ingat ini 4 pilar kebangsaan ini. Yang pertama sekali NKRI, kita punya di situ andil untuk menjaga keutuhan. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pegangan, jangan sampai itu berubah dan tetap kita mempertahankannya. Dan yang ketiga adalah Pancasila. Kita mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat maupun bernegara. Terakhir adalah kebinekaan, ini yang paling penting. Di FKPPAI di FKPPAI kebinekaan itu luar biasa. Itu kalau bahasa akademisnya adalah dinamika. Ya, itulah menciptakan keindahan dalam tubuh FKPPAI. Saya mau nyatakan sekali lagi, cikal bakal FKPPAI berdiri dari zaman Presiden Soeharto pertama. Ya. Dikumpulkannya 300 paranormal di Taman Mini. Kita bertemu waktu 2000 itu di Taman Mini Pak Andi. Sebelumnya FKPPAI berdiri kan 2001. Sebelum ada FKPPAI kita sudah akrab. Maka saya minta Pak Andi bergabung karena dari berdirinya FKPPAI Pak Andi ikut jadi saksi. Waktu di zaman Presiden Habibie pun kita juga ada andil.
tapi masih dalam cikal bakal. Pas boomingnya di saat Presiden Gus Dur. Apa? Karena Gus Dur yang ikut membuat Nawa Dharma FKPPAI. Itu jelas sekali. 2001, 20 Januari, maaf 18 Januari 2001. 2001 ya. Setelah Gus Dur turun lengser, naik Megawati, kita pun masih ada andil di situ. Setelah Megawati diganti oleh SBY, siapa yang berperan? Kalau dulu kalau sekarang beliau ring 1 ya di Presiden Jokowi, ring 1 pada saat Presiden SBY adalah Bapak Masud Thoib. Iya. Kebetulan beliau juga waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum FKPPAI. Setelah Presiden SBY beralih ke Presiden Jokowi ya, ada Kanjeng Norman. Saya ingin nyatakan di sini dari semenjak presiden kedua sampai presiden sekarang, FKPPAI adalah perlu kita banggakan, perlu kita rawat, kita jaga karena tetap ikut andil dalam dalam pembangunan di Indonesia, dalam masyarakat terutama di bidang spiritual. Iya. Makanya kita perlu bunter untuk menambah wawasan kita, wawasan kebangsaan kita, supaya kita tidak melupakan sejarah. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Ketum Ki Saung Rasa. Nah, sebelum kita tutup ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketum kita tadi, jadi FKPPAI ini mulai dari awal sampai saat ini itu yang berada di tengah-tengah keluarga FKPPAI juga ada di ring 1 kepresidenan. Jadi luar biasa. Jadi jangan khawatir kalau dibilang organisasi, bilang orang yang waktu abal-abal. Kita bukan abal-abal dari awal. Kita langsung diakui oleh pemerintah, bahkan ring RI 1 mulai dari presiden sebelum-sebelumnya ya. Luar biasa. Mungkin statement closing, 2 kata 3 kata untuk seluruh keluarga besar secara umum, Kanjeng Norman. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman di daerah, jangan ada keraguan bahwa dunia spiritual itu tuh sebenarnya nilainya tinggi sekali. Karena Anda tuh barisan orang yang dihormati dan terhormat. Dari zamannya Presiden Bung Karno, dia punya spiritualnya. Dari zamannya Pak Harto, kalau nggak salah tuh si Jono Mardani itu. Spiritualnya. Nah, situ terbentuknya. Karena dulu tuh ada namanya alin kepercayaan itu. Bergabung di situ. Belum ada ini nih. Ya. Jadi saya tahu benar. Karena kita ini budaya Indonesia. Jadi kalau pemimpin nggak punya spiritual, bukan pemimpin dia. Nah, jadi harapan saya kepada saudara-saudara saya tetap bertahan, gali ilmu yang ada di daerah kita, ya kan, kembangkan untuk kepentingan rakyat banyak. Itu dari saya. Ya, terima kasih Kanjeng Norman. Mungkin sepatah 2 kata untuk pesan bagi seluruh keluarga besar FK yang pertama, yang kedua untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti channel FKPPAI TV. Pak Gunter. Baik, mungkin seluruh teman-teman pengurus anggota FKPPAI yang ada di seluruh Indonesia, pertama kita tebarkan energi positif kita yang kaitannya dengan spirit. Spirit adalah semangat kita sebagai manusia. Apa yang harus kita tebarkan, lingkungan kita di seluruh Indonesia, kita tebarkan semangat untuk damai dalam diri. Kemudian bagaimana kita tebarkan damai dalam keluarga, dan kita tebarkan kedamaian di dalam lingkungan. Spirit positif inilah yang kita punya kewajiban bersama, yang kita sebutkan di sini spiritual kita bersama, spiritual bangsa kita di sini. Ya tadi, kita ciptakan damai dalam diri kita, damai dalam lingkungan keluarga kita, dan damai dalam lingkungan kehidupan kita. Insya Allah negara ini akan gemah ripah loh jenawi.
Amin, amin, amin. Terima kasih Pak HM Gunter. Terima kasih Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro SMMM yang sudah hadir di tengah kita. Dan terima kasih juga Pak Ketum Ki Saung Rasa sudah menemani tamu saya. Ini semuanya tamu saya. Tapi ada di sini adalah di tengah-tengah keluarga besar FKPPI karena kita berada di Sekretariat DPP FKPPAI, Jalan Pintu 2 Atas, Taman Mini Indonesia Indah, Lobang Buaya, Jakarta Timur. Terima kasih semuanya dan terima kasih buat saudaraku. Salam hangat, salam kompak, salam sehat dari saya Andi Prabu. Dan kita jumpa lagi dengan bincang-bincang yang lain. Semoga kita semuanya diberikan wawasan yang semakin hari semakin bertambah. Dan mohon bantuannya untuk share channel ini seluas-luasnya. Karena semakin luas channel kita, insya Allah akan semakin banyak orang-orang yang terbantu di luar sana. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu.